Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beribadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bersaksi adalah tugas penting dari gereja. Bersaksi bersama-sama dengan persekutuan dan pelayanan menjadi arah keberadaan gereja. Kepada umatnya, panggilan ini begitu jelas dan tandas. Bersaksi menjadi identitas diri orang-orang percaya. Para murid berdiri di atas kesaksian ini hingga mereka tidak terhentikan. Semangat mereka tidak surut dan daya jangkau mereka tidak susut. Sampai ke negeri yang jauh, sampai ke Indonesia, sampai seluruh dunia mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 terus sampai Tuhan datang. Marilah kita memuji Tuhan pada Kidung Jemaat 15 bagian 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ibadah minggu ini adalah Marturia sampai kemana? Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa tugas kesaksian dengan berbagai cara dan strategi harus dilakukan sejauh mata memandang dan setiap waktu tidak ada putus-putusnya. Umat bersaksi terus sampai Tuhan datang. Marilah kita memuji Tuhan pada Kidung Jemaat 426 bagian 1, 3, dan 4. Dan
Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membaca bersama-sama doa pengakuan dosa kita. Masa-masa mengurung diri di rumah masih kami lanjutkan. Dengan berlaku demikian, kami semakin intim dengan keluarga dan memiliki banyak waktu berdiam dan keheningan. Tidak mudah bagi kami untuk mengerti bahwa inilah caramu mengubah kerusakan keadaan kehidupan. Ternyata bumi semakin sejuk karena polusi sedikit, matahari cerah berbinar, udara segar, dan alam menunjukkan kebaikannya. Ampuni kami yang tidak mau mengerti akan berkat-Mu. Benar bahwa kami harus peka dalam merasakannya. Tolong kami ya Tuhan untuk memiliki mata hati yang tajam, untuk mengenali-Mu dalam tanda-tanda alam. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin peka akan kehadirat-Mu. Semakin dekat kepadamu, kami beroleh kekuatan dan menjadi pemenang di setiap perkara. Ampuni kami yang degil, beri kesempatan agar kami menjadi tajam dalam iman. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami dan pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memuji Tuhan pada PKJ 37 bagian 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang akan dibacakan dari 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19b, yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika ditanyakan kepada kami, marturia sampai kemana? Sesungguhnya pertanyaan ini hendak menolong kami, mengingatkan kami akan tugas panggilan kami, yaitu untuk bersaksi di tengah dunia. Karena itu sebagai orang yang Tuhan utus untuk bersaksi di tengah dunia, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami dapat semakin dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Allah, khususnya dalam karya kesaksian kami di tengah dunia ini. Roh Kudus kiranya memimpin setiap kami yang lemah dan terbatas ini. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah mengutus kami untuk bersaksi. Amin. Pembacaan Alkitab. Firman Tuhan hari ini dibaca dari surat Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-18. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu sekalian taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Minggu Paskah yang ke-7 ini kita berada di antara masa kenaikan Yesus Kristus dan juga masa Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan. Tentu ini bukan satu hal yang mudah juga bagi kita, karena kita merayakannya masih di rumah, dan mungkin sudah hampir selama kurang lebih 2 bulan kita berada di rumah kita masing-masing, menjalankan aktivitas rutinitas yang kebanyakan mungkin kita lakukan di rumah. Sekalipun juga mungkin beberapa di antara kita melakukan rutinitas di luar rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita mau sama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu marturia sampai kemana. Tema ini tentu adalah sesuatu yang menjadi perenungan yang sangat penting dan krusial di antara masa kenaikan dan juga Pentakosta. Mengapa demikian? Karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus meminta para murid untuk bersaksi, atau di dalam bahasa Yunaninya kita kenal dengan kata marturia. Dan ini adalah bagian dari tugas panggilan gereja yang tidak dapat dihilangkan dari seorang pengikut Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marturia sampai kemana menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Tetapi mungkin kalau saya mencoba untuk membayangkan, Bapak Ibu dan Saudara diberitahukan atau ditanyakan mengenai tema ini, mungkin Bapak Ibu dan Saudara akan berkata, marturia sampai kemana? Ya kemana saja dan ke siapa saja, begitu ya. Dan memang itu adalah satu hal yang sangat wajar dan sangat normal ketika kita ditanyakan hal ini. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya tema ini ingin mengajak kita lebih dalam lagi menggali sampai kemana kesaksian kita. Kesaksian kita itu harus kita bawa sampai di mana. Dan itulah mengapa ayat yang diberikan, perikop bagian bacaan yang diberikan kepada kita, itu diambil dari Filipi 2, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu dan Saudara, Filipi 2 ayat 9 dan sampai ke-18 adalah sebuah ayat yang akan menerangi hati dan pikiran kita untuk lebih lagi memahami tema marturia sampai kemana. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membaca bagian ini, marturia sampai kemana, setidaknya ada 2 hal di sana yang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk sungguh-sungguh renungkan, agar kita dapat benar-benar merenungkan kesaksian kita di dalam segenap kehidupan kita. Setidaknya kita bisa melihat dari 2 bagian dari perikop yang kita baca ini. Yang pertama ada di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, dan yang kedua ada di ayat yang ke-12
secara khusus sampai di ayatnya yang ke-15. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara kita mau diajak untuk merenungkan marturia atau kesaksian kita. Ada dua hal ya Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama di ayat 9 sampai yang ke-11, kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca Alkitab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya segala di dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini menjadi ayat yang sangat amat penting, khususnya di dalam kita menggumulkan atau mencoba untuk menghayati panggilan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Mengapa demikian? Karena ayat ini hendak mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita ditanyakan kesaksian kita sampai kemana, ayat ini ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kesaksian itu harus kita bawa sampai segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan bagi jemaat Filipi yang menerima surat ini, hal ini menjadi salah satu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena rupanya di dalam jemaat mulai ada kecenderungan orang-orang untuk meninggikan dirinya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca di ayat yang ketiga, di sana dikatakan dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Rupanya jemaat Filipi, Bapak Ibu dan Saudara, menjalani pergumulan tidak mudah terkait dengan kepentingan diri dan pujian yang sia-sia ketika mereka menjalankan kesaksian mereka. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus secara khusus menekankan bahwa Yesus Kristus yang walaupun ada dalam kesetaraan dengan Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya, dan bahkan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di sanalah justru Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah kemudian akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus ingin menghantam sebuah pemahaman yang rupanya muncul dalam pergumulan kesaksian jemaat Filipi, yaitu bahwa ada orang-orang yang rupanya mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian ketika mereka menjalankan kesaksian mereka di tengah-tengah jemaat maupun juga di tengah-tengah dunia. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara adalah salah satu poin yang sangat penting bagi kita. Ketika kita ditanyakan marturia sampai kemana, maka disitulah kita mau diajak untuk mengarahkan fokus kesaksian kita kepada kemuliaan Allah, bukan kepada diri kita sendiri, apalagi sampai kita mencari puji-pujian dan juga untuk kemuliaan nama kita. Bapak Ibu dan Saudara, ini sebuah tantangan yang tidak mudah di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Kalau kita mau melihat contohnya Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihatnya di gereja kita misalnya. Saya cukup sering menemukan orang-orang ketika akan membawakan persembahan pujian ataupun kesaksian pujian, mereka menggunakan kata tampil. Saya akan tampil minggu depan membawakan paduan suara. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja mencari baju-baju yang sangat matching dan sangat bagus, sehingga orang-orang tua kemudian akan mengarahkan dan memperhatikan bagaimana penampilan mereka di tempat mereka memberikan kesaksian pujian tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak mau bilang bahwa hal ini adalah hal yang salah, dan saya tidak ingin menghakimi orang melakukan hal ini. Akan tetapi kita perlu bertanya, ketika kita ingin menjalankan kesaksian pujian,
kita sebetulnya ingin orang melihat siapa paduan suara kita, kebaikan baju-baju yang kita pakai, serasinya baju kita, atau betapa luar biasanya aransemen paduan suara kita, ataukah mereka mau melihat Tuhan? Kadang ini menjadi satu hal yang kabur, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membawakan kesaksian. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui kesaksian dan persembahan pujian kita justru menjadi sarana kita untuk tampil atau narsis. Karena kata tampil biasanya digunakan dalam dunia entertainment, karena orang atau artis-artis itu perlu mendapatkan spotlight atau mendapatkan sorotan kepada dirinya. Nah, ketika kita membawakan kesaksian pujian, kita sebenarnya yang membawakan kepada siapa? Kepada Allah, atau kita hanya ingin paduan suara atau grup kita bersaksi yang dipuji? Hati-hati, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sangat tipis bedanya. Itulah mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah beribadah di GKI Cuduk Raya, kami secara sadar tidak menggunakan tepuk tangan. Mengapa tidak menggunakan tepuk tangan? Karena kami ingin agar setiap orang yang membawakan persembahan atau kesaksian pujian itu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bukan mengarahkan hati mereka kepada tepuk tangan atau kepada puji-pujian yang diberikan kepada paduan suara mereka. Hal itu baik bagi feedback mereka, tetapi kemudian bisa jadi hal itu mengaburkan pesan dari kesaksian pujian mereka. Bahkan di beberapa gereja dan juga di GKI Cuduk Raya, saya juga menghimbau dan juga beberapa gereja menghimbau, kalau mau kesaksian atau persembahan pujian itu harus ditampilkan teksnya. Agar apa? Agar pesan dari kesaksian pujian itu tersampaikan dan orang-orang kemudian akan memuji Allah karenanya, bukan sekedar memuji paduan suara kita atau memuji penampilan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini contoh yang sangat sederhana di gereja. Belum kalau kita berbicara lagi mengenai kehidupan kita di tengah keluarga. Bagaimana kita juga di tengah keluarga? Apakah ketika kita berada dalam keluarga, satu sama lain kita ingin mencari kepentingan kita atau puji-pujian bagi diri kita, ataukah kita ingin Allah yang dimuliakan di tengah-tengah keluarga kita? Itulah mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengarkan di GKI, kita secara sadar meyakini bahwa dalam keluarga, kepala keluarga kita adalah Allah. Agar apa? Agar suami, istri, anak, semuanya betul-betul mencari tuntunan Allah, bukan kemudian mengedepankan ego masing-masing. Terkadang dalam budaya kita, ketika ayah menjadi kepala keluarga, ayah ingin selalu didengarkan, atau ibu ingin selalu didengarkan, anak-anak juga ingin selalu didengarkan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjadi saksi yang baik di tengah keluarga kita ketika ego kita yang dikedepankan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian di tengah keluarga juga penting ketika kita memfokuskan diri kita pada kemuliaan dan kehendak Allah, bukan kepada kepentingan atau puji-pujian kepada diri kita. Dan inilah poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Marturia sampai kemana? Sampai Allah dimuliakan dimanapun atau siapapun kita temui atau dimanapun kita berada. Ini poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, di poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakanlah keselamatanmu adalah nasihat yang sangat penting yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mungkin bagi beberapa orang, bisa saja orang menafsirkannya, kita harus mengerjakan sesuatu untuk keselamatan kita. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan itu maksud dari Rasul Paulus. Kata kerjakan keselamatanmu, kata kerjakan itu berasal dari bahasa Yunani katergazestai, yang berarti menyelesaikan segala sesuatu hingga tuntas. Apa maksudnya menyelesaikan segala sesuatu hingga tuntas? Artinya adalah ketika
Allah di dalam Kristus memberikan keselamatan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi diajak untuk betul-betul berjuang dalam mensyukuri karya keselamatan itu, berjuang dengan melakukan karya pelayanan dan kesaksian mereka sampai tuntas. Itulah Bapak Ibu dan Saudara, kenapa di ayat yang ke-13 dikatakan Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Karena kasih karunia Allah itu akan menyertai kita untuk kita dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik sampai tuntas. Bahkan di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya adalah terkadang dalam berbagai perjuangan dan kesaksian pelayanan di jemaat di Filipi, mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Tetapi kemudian mereka diajak untuk tidak sekedar bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di sana, tapi lebih jauh daripada itu, mereka mau diajak untuk berjuang sampai selesai. Dan dengan demikian di ayat 15 dikatakan, mereka, cahaya mereka akan bersinar di tengah kegelapan. Dan ini menjadi satu pergumulan yang bagi saya satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Karena tidak jarang sebagai pengikut Kristus kita mengalami berbagai macam tantangan dalam menjalankan kesaksian dan pelayanan kita. Bahkan gawatnya ketika tantangan semakin besar, kadang kita mundur dan tidak menyelesaikan dengan baik karya kesaksian dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, melalui nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi, kita pun mau diajak sama-sama untuk berjuang sampai tuntas, menyelesaikan kesaksian dan juga pelayanan kita. Tantangan tidak mungkin tidak kita hadapi. Kita pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan, dan mungkin tantangan itu melukai kita. Tidak jarang orang ketika melakukan karya kesaksian dan pelayanannya di tengah-tengah komunitas, misalnya di gereja, ketika ia mendapatkan kritikan yang begitu tajam, ketika mereka berbeda pendapat, ketika mereka tidak sepakat dengan berbagai hal yang ada dalam komunitas, tidak jarang orang mengundurkan diri dalam karya kesaksian dan pelayanan mereka di tengah-tengah gereja. Justru Bapak Ibu dan Saudara, kita mau diajak untuk setia mengerjakan karya kesaksian dan pelayanan kita sampai tuntas. Bukan hanya itu saja, di kehidupan keluarga kita tidak jarang ketika kita mengalami banyak sekali pergumulan, kita rasanya ingin melarikan diri dari keluarga kita. Kadang orang bahkan menggunakan pelayanan di gereja sebagai sarana mereka untuk melarikan diri dari rumah. Orang pergi ke mall sebagai sarana mereka untuk melarikan diri dari rumah. Mereka bermain dengan teman-teman mereka sebagai orang-orang bermain dengan teman-teman atau rekan atau sahabat mereka sebagai sarana melarikan diri dari rumah. Akan tetapi justru sebagai pengikut Kristus, disitulah kita mau diuji. Apakah kita mau tetap setia menjalankan karya kesaksian dan pelayanan kita tengah keluarga kita sampai tuntas. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu dan Saudara, tetapi justru Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur karena saat ini kita semua sedang menghadapi masa PSBB. Di PSBB, keluarga-keluarga mau tidak mau harus berkumpul bersama. Tidak bisa melarikan diri karena tentu ada larangan, ada hambatan untuk bisa pergi dan berpergian keluar rumah. Justru di masa-masa ini adalah sarana bagi kita untuk terus menjalankan karya kesaksian dan pelayanan kita sampai tuntas di tengah-tengah keluarga kita. Belum kalau kita berbicara di tengah-tengah masyarakat, PSBB yang sedang kita jalani saat ini, kita dituntut, kita diajak untuk dapat bersama-sama menjadi saksi yang baik. Bagaimana caranya? Dengan betul-betul mengikuti aturan, protokol kesehatan, sehingga kita dapat benar-benar menolong proses pencegahan dan penanggulangan virus atau wabah COVID-19 ini.
Mungkin beberapa di antara kita sudah merasa bosan. Mungkin beberapa di antara kita bersungut-sungut karena tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beribadah di gereja. Mungkin beberapa di antara kita bersungut-sungut karena terus-menerus kerja di rumah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, PSBB menjadi tantangan bagi kita untuk mau menuntaskan dengan baik kesaksian kita di tengah masa ini dengan mengikuti berbagai peraturan yang saat ini sedang diberikan kepada kita dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Dan tentu masih banyak hal lainnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak di antara kita yang dipercayakan kesaksian dan pelayanan di berbagai tempat. Mari kita menyelesaikannya sampai tuntas. Tidak meninggalkannya. Tidak lari dari tugas pelayanan kesaksian dan pelayanan kita karena bermacam-macam tantangan. Karena itu ketika marturia sampai kemana, ditanyakan kepada kita melalui ayat 12 sampai ayat yang ke-15 ini, kita mau diajak untuk mengatakan bahwa marturia sampai tuntas, kesaksian sampai selesai. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita, marturia sampai kemana? Ketika kita renungkan melalui Filipi 2 ayat 9 sampai 18, maka kita akan menemukan jawaban bahwa marturia sampai nama Allah dimuliakan. Marturia sampai tuntas. Dan biarlah kedua hal ini dapat menjadi pegangan kita untuk terus kita merenungkan karya kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menghayati karya kesaksian kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam persekutuan kami, sekalipun kami sedang berada dalam masa yang tidak mudah, di masa PSBB ini, kami dapat tetap beribadah di rumah dengan baik. Dan di dalam ibadah kami hari ini, kami sangat bersyukur karena Allah kembali mengingatkan kami terkait kesaksian kami tengah dunia, bahwa kesaksian atau marturia haruslah kami bawa sampai nama Tuhan dimuliakan dan sampai tuntas. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menjalankan karya kesaksian kami, karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, dan membutuhkan tuntunan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk dapat memuliakan Allah dalam segenap kesaksian kami, dan juga sampai menuntaskan setiap karya kesaksian yang Tuhan percayakan pada kami. Pada hari ini juga ya Allah, kami mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa syafaat kami di hari ini. Kami mau berdoa ya Allah bagi kesehatan anggota jemaat dan simpatisan GKI Bintaro, bagi Ibu Evi Manangkalangi, bagi Bapak dan Ibu M. Juhri, bagi Ibu Ismara Sihombing, bagi Penatu Walita Kasih Karunia, bagi Ibu Diana Rumpaka, bagi Bapak Mami Katamsi, bagi Saudara Boni Saragi, bagi Ibu Teresia Margareta Tambunan, dan bagi Pendeta Emeritus Toto Subianto. Ya Allah, tolonglah mereka ya Tuhan yang sedang bergumul dengan pergumulan sakit dan penyakit mereka. Bapak yang kiranya senantiasa hadir menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Kekuatan dan kesehatan kiranya Tuhan berikan melalui perawatan yang diberikan oleh tenaga medis, maupun juga setiap anggota keluarga yang memberikan perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolonglah mereka ya Allah, jagalah mereka, kuatkanlah mereka di dalam menghadapi kondisi sakit penyakit mereka. Dan secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga dari Ibu Tiraman Sibarani
yang pada beberapa waktu lalu Tuhan telah memanggil pulang Ibu Tiraman Sibarani ke pangkuan Bapa. Ya Allah, kiranya Tuhan di dalam suasana kedukaan yang dialami oleh keluarga, Tuhan boleh menguatkan keluarga melalui komunitas Tuhan di GKI Bintaro, maupun melalui setiap orang-orang terkasih dan sesama anggota keluarga, dapat menguatkan keluarga, menghibur keluarga melewati masa duka mereka. Sungguh kami serahkan keluarga Ibu Tiraman Sibarani sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Allah, bagi keluarga, rumah tangga dan pekerjaan dan juga usaha yang dijalani oleh setiap anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan, kuatkanlah mereka, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan berikan kekuatan dalam mereka menjalani setiap pergumulan, baik di tengah pekerjaan maupun juga di tengah usaha dan juga di tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan pimpinlah, Tuhan sertailah, dan jawablah pergumulan mereka agar mereka dapat senantiasa juga bergumul di dalam setiap pergumulan mereka bersama dengan Allah. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan dan aktivis gereja di GKI Bintaro ini, ya Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan berikanlah mereka hikmat dan juga kesehatan dan kekuatan dalam mereka menata setiap pelayan Tuhan percayakan di GKI Bintaro, khususnya di masa atau di wabah COVID-19 yang tidak mudah yang sedang dihadapi saat ini. Kami juga mau berdoa, ya Allah, bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan Yayasan Kalpataru. Tuhan berikan hikmat bagi setiap orang yang mengelola Yayasan Kalpataru, agar kehadiran Yayasan Kalpataru dapat menolong umat dan masyarakat di dalam kesehatan dan pendidikan, di bidang pendidikan dan kesehatan. Kiranya setiap program dapat dibangun di tengah kondisi yang juga tidak mudah saat ini, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat usia lanjut. Tuhan kiranya berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka di dalam mereka menjalani masa usia lanjut mereka. Tolonglah mereka, hiburlah mereka, berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk bisa menjadi saluran cinta kasih Allah bagi keluarga maupun komunitas dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka di tengah kondisi usia mereka yang sangat rentan dengan wabah COVID-19. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi penggalangan dana dan pelaksanaan renovasi gedung gereja oleh panitia pembangunan. Berikan hikmat bagi panitia pembangunan di dalam menjalankan setiap pelayanan yang percayakan, sehingga renovasi gedung gereja berjalan dengan baik. Segala kebutuhan baik dana maupun berbagai kebutuhan lainnya dapat dicukupi. Tolonglah panitia pembangunan, ya Allah. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi panitia Paskah tahun 2020. Tuhan berikanlah hikmat bagi mereka, agar panitia Paskah dapat tetap menjalankan pelayanan mereka dengan baik sampai kesudahannya nanti. Dan setiap program yang mereka jalankan dapat sungguh menolong umat untuk bisa terus menghayati karya Tuhan Yesus Kristus di masa Paskah 2020 ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi tenaga medis dan para medis yang terlibat menangani wabah pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah mereka. Mereka begitu rentan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Banyak juga yang sudah mulai berguguran, ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong, menguatkan, berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat. Dan kiranya masyarakat juga dapat menolong tenaga medis dan para medis dengan tetap tinggal di rumah. Juga dapat jujur ketika ditangani, agar tenaga medis dapat mendapatkan perlindungan yang cukup, dapat menjalankan tugas mereka juga dengan baik, dan penyebaran virus, penanggulangannya dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa negara kami. Berikan hikmat bagi pemerintah kami dalam menjalankan pemerintahan ini, dalam mengelola negara di tengah wabah COVID-19 yang telah menyentuh berbagai sektor atau segi, berdampak begitu luar biasa, baik kesehatan maupun ekonomi dan berbagai segi dan sektor lainnya. Tuhan tolonglah pemerintah kami, Tuhan tolonglah mereka untuk bisa mengelola dengan baik setiap kebijakan-kebijakan, dan warga masyarakat kami dapat senantiasa bekerja bersama, saling menguatkan, saling membangun, memberikan masukan, dan juga dapat saling menaati aturan yang benar-benar penting bagi kami mencegah dan menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi perdamaian dunia. Di tengah wabah COVID-19 ini tentu ada juga hal-hal yang terjadi.
Perdamaian dunia juga menjadi salah satu hal yang menjadi pergumulan kami. Biarlah kami dapat tetap terus bekerja sama di tengah kondisi dunia saat ini. Tuhan, berikanlah perdamaian tengah konflik yang terjadi antara berbagai negara maupun berbagai kelompok. Biarlah kehadiran gereja Tuhan dapat menjadi saksi Kristus yang memuliakan Allah dengan terus menyebarkan cinta kasih dan terus berjuang bagi perdamaian dunia sampai tuntas. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk setiap pokok doa kami. Masih banyak hal yang kami mohonkan daripadamu, tapi kami percaya dan meyakini Tuhan mengerti dan mendengar seluruh doa kami. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami meyakini kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Liturgi persembahan. Dasar persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bernyanyi bersama NKB 197 ayat yang pertama dan yang kedua, besarlah untungku. Yes.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah dengan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami, untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini, demikian juga untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan berkati juga, dan biarlah hanya nama-Mu saja dimuliakan melalui persembahan yang sudah kami berikan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Marilah kita jalankan karya kesaksian yang Allah percayakan kepada kita dengan terus fokus kepada Allah dan mengajak orang untuk memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Dan tuntaskanlah setiap karya kesaksian kita dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.